next Fenty, obat yang digunakan pada penyakit asma dan PPOK. Lanjut. Iya. Ini adalah suatu jalur anatomi ya pada bronkus ya. Ada beberapa macam jalur, yaitu ada jalur saraf, kontrol hormonal ya, dia via peredaran darah, mekanisme seluler lokal. Lanjut. Ini ada beberapa jalur ya, kontrol tonus ya, otot bronkus. Jadi ini ada beberapa jalur penyebab adalah karena apa ya, adanya inflamasi dan adanya bronkokonstriksi. Yang pertama adalah jalur neural, di mana di sini susunan saraf pusat simpatik, kontrol langsung oleh saraf simpatik. Nah, ini relatif lemah. Sedangkan berikutnya adalah susunan saraf parasimpatik. Susunan saraf pusat parasimpatik, di mana saraf parasimpatik ini dari vagus berpenetrasi ke parenkim paru. Saraf-saraf ini akan mensekresi asetilkolin dan jika diaktifkan akan menyebabkan konstriksi lemah sampai sedang. Berikutnya jalur humoral. Humoral ini adalah otot polos bronkial. Dia memiliki cukup banyak reseptor B2 adrenergic yang sangat sensitif terhadap adrenalin yang bersirkulasi, sehingga dia dapat menyebabkan bronkodilatasi. Jadi pada saluran nafas kita itu sebenarnya banyak reseptor B2 adrenergic. Karena ada sesuatu hal, karena mungkin adanya inhalasi partikel, barangkali ada kondisi-kondisi tertentu dapat berakibat bronkokonstriksi. Berikutnya adalah efek fisik atau kimia dan kimia ya. Stimulasi fisik, tindakan laringoskopi dan adanya beda asing di trakea atau bronki. Adanya inhalasi partikel aerosol air atau udara dingin itu dapat menyebabkan bronkokonstriksi. Begitu juga untuk stimulasi kimia. Di sini ada cairan dengan pH rendah seperti asam lambung, gas seperti sulfur dioksida, amonia, ozon, dan nitrogen dioksida. Dan mekanisme seluler lokal yaitu sel inflamasi pada paru. Misalnya mast sel, eosinofil, neutrofil, makrofag, dan limfosit. Dan peran sel-sel ini pada infeksi dan inflamasi paru. Lanjut, Fenty. Ya, ini adalah yang akan kita bahas, yaitu 2, asma dan PPOK. Jadi pada prinsipnya asma dan PPOK itu terjadi inflamasi dan terjadi bronkokonstriksi. Sehingga terapi-terapinya itu adalah yang dapat menyebabkan bronkodilatasi dan untuk terapi-terapi inflamasinya ya. Bedanya apa antara asma dan PPOK ya? Kalau asma itu adalah penyakit heterogen, biasanya ditandai dengan inflamasi jalan nafas yang kronik ya. Jadi penyebabnya karena ya mungkin karena dingin, karena virus, karena alergen, atau yang paling penting itu adalah karena genetik juga bisa ya. Maka akan terjadi di sini saluran nafas sangat sensitif di sini. Mungkin stres dapat menyebabkan asma atau sesak, dan ini dapat menyebabkan saluran nafas menjadi obstruksi ya. Baik, berikutnya adalah next. Berikutnya adalah penyakit PPOK. Ya, penyakit PPOK itu ditandai dengan hambatan jalan nafas yang disebabkan karena ketidaknormalan jalan nafas atau alveolar yang umumnya disebabkan karena paparan gas atau partikel berbahaya ya, sehingga di sini ada saluran nafas kecil, terjadi radang atau inflamasi sehingga dia dapat menyebabkan destruksi pada parenkim ya, akibatnya terjadilah kerusakan parenkim ya. Monggo langsung ya. Baik, ini pada prinsipnya karena terjadinya bronkokonstriksi, maka terapi-terapinya itu adalah bronkodilator ya, tadi hampir sama ya.
Yang pertama ada 3 bronkodilator yaitu agonis beta 2 adrenergic, ada metilsantin dan anticholinergic. Ya. Lanjut ya, di mana mekanisme dari agonis beta 2 itu adalah merangsang atau mensimulasi enzim adenosintase dan dia dapat meningkatkan siklik adenosin monofosfat dan aktivasi PKA ya. Jadi beta blocker ini dapat meningkatkan adenylosinase di sini. Kemudian dia dapat meningkatkan siklik AMP sehingga dia juga dapat meningkatkan PKA. Nah, PKA ini dapat mengaktifkan beberapa substrat yang akan mengakibatkan respon bronkodilator. Next. Ya, ini adalah contoh-contoh terapinya, ada isopretonolol, albuterol, formoterol, salmoterol, dan sebagainya. Nah, ini dasar dari pembagian ini adalah pertama karena onset kronik seperti apa yang harus dipakai dengan onset yang paling cepat, ya contohnya itu adalah ya, kecuali salmoterol. Ada durasinya, jika diinginkan kondisi durasi yang panjang dan sebagainya, maka yang mana yang dipilih. Kemudian selektivitas reseptor. Nah, kalau dia diinginkan obat-obat yang mempunyai selektivitas yang besar, ya maka bisa dipilih salmeterol dan sebagainya. Ya. Berikutnya adalah afinitas terhadap reseptor beta 2 dan potensi atau efektivitasnya. Baik, lanjut. Ini adalah efek sampingnya, monggo bisa dibaca sendiri. Lanjut. Oke. Yang berikutnya adalah anticholinergic, ya, mekanismenya bisa saudara baca sendiri saja. Kemudian lanjut aja, anticholinergic. Nah, anticholinergic contohnya itu adalah ipatropium, ya. Ipatropium itu mempunyai T setengah yang pendek sehingga dia bisa untuk terapi short acting muscarinic antagonis, itu sama. Dan contoh yang berikutnya adalah tiotropium, yaitu dia bisa dipakai untuk anti muscarinic dengan waktu yang lama. Baik, berikutnya adalah metilsantin, ya. Metilsantin itu golongan. Bukan, lanjut. Metilsantin, ya. Metilsantin contohnya itu adalah tiofilin, aminofilin dan sebagainya, ya. Ini juga bisa dipakai untuk anti asma atau PPOK karena dia dapat menyebabkan bronkodilatasi. Oke. Dia juga dapat menyebabkan antiinflamasi, ya. Pada kondisi asma dan PPOK kan ada inflamasi, maka metilsantin pun juga bisa dipakai. Lanjut. Ya. Dia juga dapat menurunkan mediator inflamasi, ya. Oke, lanjut. Ini adalah efek sampingnya dan sebagainya. Monggo lanjut aja. Nah, obat antiinflamasi ini ada contohnya, ada kortikosteroid yang umum dipakai, ada kromon dan ada levotrin, ya. Ada juga monoklomal anti-IgE dan antibody, ya. Ini adalah untuk jadi obat asma itu selain sebagai terapi yang diberikan itu adalah untuk bronkodilator, dia juga boleh dipakai sebagai antiinflamasi. Yang contoh-contohnya adalah ini. Baik, lanjut. Oke, ya, kortikosteroid, ya, contohnya macam-macam. Dia dapat mengaktifkan gen yang mengkode protein antiinflamasi, dia dapat menekan gen yang mengkode protein proinflamasi dan sebagainya. Lanjut, deh. Ya, contohnya itu adalah ini, ya, hidrokortison, betason, budesonid dan sebagainya. Oke, lanjut. Kromon, ya. Kromon ini contohnya itu adalah mekanismenya bisa saudara baca sendiri. Contohnya ada kromulin sodium dan nidokromil sodium. Lanjut. Leukotriene modifier, ya. Ini contohnya adalah LRTA, ya, LTRA, ya, contohnya
Montelukast, Staphylococcus. Sedangkan antagonis 5 deoksigenase itu contohnya adalah sileton. Lanjut. Yang berikutnya adalah yang terakhir adalah anti IgE antibody ya. Biasanya yang dipakai adalah omalizumab ya. Karena dia dapat menurunkan jumlah IgE yang bersirkulasi dan memblokir sisa IgE dari peningkatan ke sel. Oke, lanjut. Baik, barangkali sampai di sini kuliah saya. Monggo ada yang ditanyakan, ada waktu 3 menit